kita bayangkan, bila kita terjerat kasus tersebut, tentunya sangat berat sekali dan sungguh memalukan menurut saya. Untuk itu, kita harus senantiasa menjadi garda terdepan selaku masyarakat dengan menjargonkan tolak politik uang. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk membahas tentang money politik, yang tentunya ini berhubungan dengan pembelajaran khususnya tentang demokrasi. Karena dalam proses pemilu, di dalam sistem demokrasi, sering kita dengar dan bahkan kita jumpai bahwa politik uang ini seolah sudah lumrah terjadi di lingkungan masyarakat kita. Dan pada kesempatan kali ini, saya buat pembahasan ini guna memberikan pendidikan politik dan semoga bisa bermanfaat ya. Pernahkah kalian mendengar sebuah istilah politik uang? Yap, benar sekali. Politik uang sering kita dengar dan bahkan kita jumpai. Politik uang sendiri atau money politik, menurut pengertiannya berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu money dan politik. Money yaitu uang dan politik yang artinya politik. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan secara kebahasaan yaitu politik uang. Money politik dalam bahasa Indonesia adalah suap. Arti suap dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Sedangkan istilah money politik atau politik uang ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu. Dalam hal ini, uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan pilihannya. Ada yang mengartikan, money politik pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih atau voters. Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang. Berikut diantaranya yaitu: pertama, calon kandidat tidak memiliki program yang bagus namun sangat berhasrat untuk mendapatkan kemenangan. Kedua, seolah menjadi sebuah kebiasaan yang membudaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang biasanya berasumsi bila tidak melakukan politik uang, maka mustahil untuk bisa menang. Namun pada dasarnya pola politik uang ini tentunya sangat mempengaruhi citra baik dari sistem demokrasi yang seutuhnya. Karena perpolitikan sudah diawali dengan citra yang kotor, dan bisa kita cermati bahwa bila seseorang calon pemimpin yang awalnya saja sudah melakukan tindakan money politik, maka secara tidak langsung dia ingin menjabat itu semata-mata berorientasi pada uang juga, bukan karena murni keinginannya untuk memajukan tiap daerah yang ia kelola. Dan pada dasarnya aturan hukum atau sanksi tentang money politik atau politik uang ini sudah begitu jelas, terutama bagi si pemberi maupun si penerima. Salah satu aturannya yaitu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, serta termaktub dalam Kitab Undang-Undang Pidana KUHP pada pasal 187A yang menyebutkan bahwa pertama, setiap orang yang dengan sengaja melakukan dengan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalannya kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah. Memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan atau setara 3 tahun kurungan penjara dan paling lama 72 bulan atau setara 6 tahun kurungan penjara. Dan ada juga denda paling sedikit yaitu 200 juta rupiah dan paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Wow, sangat-sangat luar biasa sekali ya. Bila kita bandingkan, kita mendapatkan sogokan misalkan 100.000 dari salah satu oknum calon dan kita terbukti mendapatkan uang sogokan tersebut
dan dinyatakan bersalah, maka kita bisa mendapatkan sanksi yang begitu beratnya. Tentu itu harus kita cermati bahwa hal tersebut jangan sampai terjadi pada kita. Kedua, pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Artinya, secara eksplisit jelas bahwa baik pemberi maupun si penerima sama-sama mendapatkan sanksi hukum yang kurang lebih sama. Jadi kita harus cermat dalam menyikapi politik uang ini. Kita bayangkan, bila kita terjerat kasus tersebut, tentunya sangat berat sekali dan sungguh memalukan menurut saya. Untuk itu, kita harus senantiasa menjadi garda terdepan selaku masyarakat dengan menjargonkan tolak politik uang dan memberikan alternatif solusi pencegahan politik uang ini kepada masyarakat awam. Salah satu upayanya yaitu dengan cara memberikan edukasi politik atau pendidikan politik kepada masyarakat. Banyak sekali cara dalam menerapkan pendidikan politik, salah satunya yaitu mensosialisasikan bentuk-bentuk politik yang sehat dan memberikan edukasi untuk senantiasa menolak dan melaporkan politik uang kepada pihak yang berwajib. Artinya, jika adik-adik semua atau teman-teman semua melihat dan menyaksikan langsung bentuk-bentuk dari politik uang, maka jangan segan untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib. Artinya, dengan secara tidak langsung, Anda sudah memutus mata rantai dari money politik itu sendiri. Karena politik uang di Indonesia sangat-sangat rawan sekali dalam sistem pemilu tiap tahunnya. Namun pada hakikatnya dalam membentuk politik bersih dan jujur pada masyarakat tentu tidak mudah. Untuk itu, para penegak hukum, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat ataupun adik-adik semua selaku peserta didik wajib memberikan edukasi politik karena dalam hal kebaikan saya rasa semua elemen masyarakat harus ikut andil besar. Mungkin itu saja, sekian dari saya pembahasan singkat dari money politik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap kita jargonkan tolak politik uang dan dari sekarang kita mencoba untuk membangun budaya baru, membangun paradigma baru bahwa politik bersih adalah politik yang keren. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.